Hari ini kita akan bahas tentang integritas. Nah, sebenarnya integritas itu adalah apa? Integritas itu adalah kualitas moral yang mencakup kejujuran, keberanian untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diyakini, serta konsisten antara kata-kata dan nilai-nilai yang dimiliki oleh seseorang. Jadi, integritas ini adalah satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan orang beriman, di dalam kehidupan bekerja, di tengah-tengah masyarakat, dan sebagainya. Karena tanpa integritas, ya seseorang ya tidak bisa menjadi orang-orang yang bisa dicontoh atau diteladani. Nah, integritas ini menyangkut dengan kejujuran. Nah, kalau kita tidak jujur, tentu akan jadi persoalan tersendiri, baik di dalam keluarga maupun di dalam pekerjaan atau juga di dalam ibadah kita kepada Tuhan, atau juga dalam konteks berbangsa dan negara. Nah, memiliki pejabat-pejabat yang jujur, pemimpin-pemimpin yang jujur, orang-orang yang berlaku jujur di tengah-tengah masyarakat adalah satu keniscayaan. Sebab satu bangsa, satu negeri akan tetap kuat, tetap maju kalau pemimpin-pemimpinnya hidup dalam kejujuran. Nah, kita menemukan hari ini kejujuran itu sepertinya langka. Orang bermain muka dua, berperilaku sepertinya baik tetapi tidak jujur. Mereka pandai untuk menyembunyikan ketidakjujuran mereka. Mereka pandai untuk menyembunyikan perilaku dan perbuatan jahat mereka. Mereka pandai mencuri, merusak, mengambil hak-hak orang lain yang kita temukan. Nah, ini di Indonesia ini kita temukan banyak sekali perilaku-perilaku pejabat, oknum-oknum yang tidak jujur, berlaku bengis. Mereka menunjukkan bahwa mereka beribadah. Banyak perilaku mereka menunjukkan bahwa mereka melakukan aktivitas ibadah, tetapi perbuatan mereka, perilaku mereka dalam hidup mereka mengenai kejujuran tidak terbukti. Mereka berlaku curang dan mencuri, mengambil hak-hak orang lain dengan cara-cara yang halus tetapi ternyata membunuh. Yang kedua, integritas bicara tentang konsistensi. Jadi kalau orang tidak berkonsisten melakukan hal-hal yang benar itu dengan terus-menerus secara berkelanjutan, ya tidak bisa. Karena integritas bicara tentang orang yang konsisten dengan perilakunya, hal-hal nilai-nilai yang diyakininya, kebenaran iman yang diyakininya. Banyak orang bisa bicara tentang mereka beriman, tetapi mereka tidak konsisten melakukannya. Mereka melakukannya pilih-pilih. Ada hal yang mereka sukai, mereka lakukan. Tetapi yang tidak mereka sukai atau bisa mencelakai mereka, mereka tidak lakukan. Kemudian keterbukaan. Integritas itu bicara tentang keterbukaan. Keterbukaan itu adalah transparansi, interaksi dengan orang lain, bersedia untuk berbicara apa adanya, informasinya jujur tanpa menyembunyikan hal-hal yang penting. Nah, kita menemukan banyak orang pemimpin-pemimpin hari-hari ini mereka itu berlaku tidak terbuka, tidak ada transparansi. Banyak pendeta hamba Tuhan mereka tidak punya perilaku yang transparan. Laporan keuangan jemaat tidak ada. Kemudian mereka tidak tahu uang berapa banyak yang mereka dapat. Pemimpin-pemimpin juga begitu. Tidak memiliki laporan yang baik. Terjadi perilaku korupsi yang luar biasa, fantastis. Kemudian integritas itu juga bicara tentang sistem belief-nya. Orang punya sistem belief atau kepercayaannya. Dia percaya kepada siapa? Hal-hal apa yang dia percaya? Bagaimana dia hidup dengan percaya? Kepercayaan seperti apa yang dia bangun dalam dirinya? Orang-orang yang punya kepercayaan yang baik melibatkan kesiapan, mereka cenderung mendapatkan kepercayaan dari orang lain, dapat diandalkan, kemudian konsisten sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang. Kemudian dapat bertanggung jawab, dapat mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan, apa yang dikelola, apa yang dipakai, sehingga tidak ada orang bilang bahwa di depan baik di belakang tidak, tapi dapat mempertanggungjawabkan apa yang dia ajarkan, apa yang dia katakan, apa yang dia terima, apa yang dia pakai dan sebagainya. Nah, kemudian bicara tentang integritas ini juga bicara tentang etika. Jadi orang yang berintegritas mereka memelihara etika. Biasanya mengutamakan prinsip-prinsip dalam tindakan mereka. Ya, ketika harus menghadapi tantangan ya dihadapi. Karena prinsip-prinsip yang mereka pegang adalah prinsip-prinsip yang kuat, punya nilai-nilai etika yang benar. Nah, jadi kita menemukan bahwa hari-hari ini integritas itu sepertinya hal yang mahal. Tidak mudah untuk menemukan. Walaupun masih ada juga orang-orang yang punya integritas yang baik, hidup dengan jujur, bertanggung jawab. Mereka punya etika yang baik, kemudian mereka juga
dapat diukur hidup mereka. Mereka hidup dengan cara-cara yang baik, keterbukaan, konsisten, dan sebagainya. Tetapi dengan melihat keadaan hari ini, hukum bisa dipermainkan, uang menjadi kepala, orang bisa buat apa saja kalau dia punya uang. Ketegasan dan kekuatan daripada prinsip dan nilai-nilai hidup yang benar sudah tidak kuat lagi. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Nah, makanya integritas jadi lemah. Orang tidak akan percaya lagi. Setiap orang yang mau berkata jujur, dikeremus, dihambat, dipatahkan, dibuang, diusir, persekusi. Nah, jadi kalau seperti ini keadaan, ya tidak bisa. Integritas kalau ngomong di Indonesia adalah hal yang mahal hari-hari. Indonesia banyak para pemimpin, para pejabat, oknum-oknumnya hidup dengan cara-cara yang buruk dan tanpa integritas yang baik. Tidak dalam kejujuran kita, tidak dalam keterbukaan, tidak dalam pertanggungjawaban yang baik. Sehingga ini menjadi nilai yang harus kita cari terus setiap saat. Orang-orang, pemimpin-pemimpin tidak jadi patokan lagi. Mereka tidak menjadi arah untuk orang bisa menjadikan panutan dan arah. Oke, coba mari kita pikirkan. Selamat untuk berjuang, untuk berintegritas.